mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntun. Dan sekaligus juga laporan ini terkait Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. dengan ibu praktek Kita praktek tersebut Pancasila, kita bernafas dalam rencananya minggu depan kan kami sudah mempersiapkan Pancasila. itu rencananya kami Ayo minggu kita depan jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan lalu sekitar pukul 19 singkirkan egomu, oh kawan, demi di ketentuan di dalam SPB itu minimal itu harus 10 orang. Kita ini kan 8 9 itu bagaimana untuk membina 10 orang itu bagaimana? Insya Allah bisa. Gimana nanti? Oke, berarti nanti ibu mengundang rekan guru mungkin dari SD yang lain, dari ibu mungkin nanti yang mengusahakan. Oke, sudah bu, soalnya ini minimal harus 2 orang gitu. Oke, terima kasih. Insya Allah nanti ya. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga Indonesia. Kita belajar bernafas dalam sila-silanya. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyan ba'da. Amma ba'du. Yang hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Sopo, yang hormati calon guru penggerak Pak Juli, yang kami hormati peserta diseminasi pada siang hari ini. Mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmatnya kita masih bisa melaksanakan tugas rutin kita, mengadakan kegiatan belajar mengajar mulai pagi sampai siang hari ini. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari alam kegelapan ke alam terang, yaitu dengan ilmu Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, susunan acara pada acara diseminasi pada siang hari ini sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan Ibu Kepala Sekolah. Yang ketiga, doa. Yang keempat, penutup. Mari acara ini supaya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada Bu Citra, disilakan. Mohon berdiri. Indonesia
sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Sopo pada Ibu Badria SAG dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Yani dan Bapak Ilham dari SDN Sumerjo, terima kasih atas kehadirannya. Dan Bapak Ibu Guru SDN Sobo yang saya banggakan, juga yang tidak kalah pentingnya Bapak Joli Suprapto selaku calon guru penggerak SDN Sobo. Marilah pada siang hari ini kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana berkat rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, kita masih diberi sehat dan sempat sehingga kita bisa hadir di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga niat kita hadir di tempat ini senantiasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dicatat sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, para pengikutnya, dan para keluarganya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini kita akan mengikuti sebagai rasa support ya, rasa mendukung, mengikuti kegiatan diseminasi dari Pak Joli selaku calon guru penggerak. Saya ucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu Guru, terutama Bapak Ibu Guru yang dari SD lain yang bisa menyempatkan waktunya untuk bisa hadir dan mengikuti kegiatan ini. Dan harapan saya semoga Bapak Ibu Guru yang lain bisa menyusul atau mengikuti kegiatan guru penggerak atau mendaftarkan diri menjadi guru penggerak. Jadi apa yang telah dilakukan oleh Pak Joli semoga bisa diikuti oleh Bapak Ibu Guru yang lain. Karena apa? Untuk kedepannya guru penggerak itu bisa dijadikan atau dapat menjadi sebagai salah satu syarat untuk menjadi, yang terutama saat ini isunya adalah sebagai kepala sekolah. Jadi sebagai kepala sekolah itu tidak perlu tes, tapi cukup dengan mempunyai sertifikat guru penggerak. Untuk itu saya harapkan semua Bapak Ibu Guru di sini, khususnya Bapak Ibu Guru dari SDN Sobo, untuk bisa mengikuti jejak dari Pak Joli untuk bisa ikut dalam calon guru penggerak. Mungkin itu, dan saya harapkan semoga apa nanti yang disampaikan oleh Pak Joli dapat kita ambil hikmahnya, dapat kita ambil manfaatnya, dan menambah wawasan ilmu pengetahuan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan, mungkin hanya itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Sopo. Acara yang terakhir adalah doa. Mari Bapak Ibu, agar acara ini bisa berjalan dengan baik, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpah rahmat-Nya kita semua bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi implementasi budaya positif di sekolah bersama kami Doli Suprapto, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Banyuwangi. Saya sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu seluruhnya bisa memenuhi undangan kami. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan di awal bahwasanya kami berdiri di depan ini bukanlah sebagai orang yang sok tahu gitu buatan nggih. Bukan gara-gara kami itu tidak. Di sini kita adalah sharing, berbagi ilmu. Jadi belajar bersama. Dan karena apa? Kebetulan saya ada kesempatan untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Jadi ke depan mudah-mudahan bapak-bapak ibu guru yang ada di sini semuanya bisa mengikuti program guru penggerak tersebut. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah, karena di dalam kegiatan pendidikan guru penggerak ini akan sangat banyak sekali pengalaman yang akan kita dapatkan. Saya perkenalkan Bapak yang ada di sana itu, Bapak DRS Wonda MPD. Beliau adalah fasilitator yang mendampingi kami di dalam mengikuti kegiatan daring melalui RMS dalam pendidikan guru penggerak. Beliau orang Madura. Yang di pinggir saya itu ada Bapak Misbahus Surur. Beliau adalah guru di STM Negeri sebagai pengajar praktik. Jadi beliau ini yang mendampingi saya di dalam mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Yang karena itu saya Doli Suprapto adalah salah satu calon guru penggerak dari Kabupaten Banyuwangi. Saat ini saya mengajar aktif di SD Negeri Sogo Banyuwangi. Nah, ini adalah murid-murid saya di kelas 2. Banyak sudah tantangannya untuk mengajar di kelas 2 itu. Banyak suka dan dukanya. Tapi insya Allah kalau kita jalani, pasti yang akan kita temukan itu adalah sukanya saja, dukanya. Di samping Ibu Leni yang paling besar sendiri itu bapaknya namanya Bapak Nurman Dhani, selaku guru PJOK. Di sampingnya Bapak Nurman itu ada Bapak Rosidi, Bapak yang paling sabar. Insyaallah, ya Pak Rosidi. Terus yang paling ujung ada di ujung kanan itu sampai 1.4 gitu. Jadi dalam modul itu ada 3 modul yang diberikan kepada kami ini baru modul 1. Ada 4 submodul Bapak Ibu. Modul 1.1 itu ada filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 itu ada nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 itu ada visi dan misi guru penggerak. Dan modul 1.4 ini adalah budaya positif. Nah, kami diminta dan pertanggungjawaban untuk membagikan apa yang sudah kami pelajari. Ini adalah modul 1.4, yaitu implementasi budaya positif. Poin-poin inti yang akan kami sampaikan di dalam budaya positif ini yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ki Hajar Dewantara. Beliaulah yang dijadikan imam, misalnya acuan dari pendidikan yang ada di Indonesia. Nama asli beliau adalah Raden Mas Suwardi Suryadiningrat. Biasa dipanggil Ki Hajar Dewantara. Karena begitu berliannya pemikiran atau pola pikir beliau, dijadikanlah setiap tanggal kelahiran beliau yaitu 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional. Baik Bapak Ibu, sebelum ke perubahan paradigma belajar ini perlu kami sampaikan terlebih dahulu, yaitu tentang apa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara,
Tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi begini Bapak Ibu, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah menuntun. Jadi tugas kita sebagai guru itu adalah menuntun. Bagaimana kita menuntun? Kamu Bapak Ibu mungkin memahami ya, menuntun. Kalau orang buta itu bagaimana kita menuntunnya. Jadi menuntun tidak boleh kita paksakan. Menuntun apa yang kita tuntun, yaitu segala kodrat yang ada dalam diri anak. Kodrat yang ada dalam diri anak ini ada dua macam Bapak Ibu, yaitu kodrat alam dan kodrat jangan. Jadi kalau kita hendak menuntun anak, membimbing anak-anak kita, murid kita, jadi yang perlu diperhatikan itu adalah kodrat alam dan juga kodrat jangan. Kodrat alam kita harus memahami Bapak Ibu, alam. Jadi latar belakang anak ini tinggalnya di daerah pantai. Anak ini tinggalnya di daerah gunung, daerah perkotaan, pasti akan sangat berbeda. Jadi kita harus memahami, anak pantai itu biasanya seperti ini. Itu pasti juga akan sangat berbeda dengan anak yang tinggal di daerah pegunungan ataupun di daerah perkotaan. Jadi kita harus bisa menyesuaikan kodrat tersebut. Kodrat jangan, penguatan fisik positif maksud kami, efektif dan bermanfaat. Penguatan mungkin kita kasih penguatan ke anak-anak, dipuji, ya seperti itu ya Bu. Itu ternyata juga tidak efektif menurut Dr. William Glasser. Nah, yang ketiga, kritik. Ya, kritik dan membuat orang merasa bersalah. Karena kan jalan anak-anak kita salahkan kalau itu katanya dapat menguatkan karakter, itu ternyata tidak bisa menguatkan karakter itu ternyata Bapak Ibu. Dan yang selanjutnya, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu juga tidak dibenarkan berdasarkan teori yang disampaikan oleh Dr. William tersebut. Nah ini Bapak Ibu, makanya kita dari teori ini kita harus bisa beralih Bapak Ibu dari stimulus respon atau memberikan rangsangan kepada anak itu dengan menggunakan teori kontrol atau teori pilihan itu tadi. Sebagai contoh, ini kita merubah pola pikir kita gitu Bapak Ibu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang benar harusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa mengubah, tapi kita mencoba untuk mengubah pola pandang mereka. Begitupun dengan murid kita. Nah, seperti itu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau anak-anak itu berbuat keburukan, berarti kita salahkan. Tidak. Kita harus berpikiran bahwa setiap anak melakukan sesuatu itu pasti memiliki tujuan. Itu. Jadi setiap anak itu pasti memiliki tujuan. Nanti kita analisa pada materi berikutnya. Orang lain bisa mengontrol saya, ternyata hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Mungkin Pak Arus tadi bisa menyerahkan kepada saya karena mungkin karena dorongannya itu tadi, karena saya memelas, akhirnya beliau kasihan. Jadi sesuai dengan kondisi Bapak tersebut. Kalau memang iba ya diserahkan begitu. Jadi hanya pada diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Kenyataannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, dipaksa sudah. Kalau sudah gagal, maka kita akan memaksa. Yang benar adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Ada yang dimenangkan, ada yang dikalahkan. Yang benar adalah pola berpikirnya adalah menang-menang. Ibu, ini ada sebuah kata-kata yang bagus dari Stephen R. Covey. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita atau Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema, pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, Bapak Ibu, demikianlah itu materi yang pertama tentang perubahan paradigma. Selanjutnya akan kami lanjutkan pada materi. Nah, jikalau kita memang harus menggunakan hukuman, itu merupakan salah satu pilihan terakhir, atau bahkan jangan sampai pernah kita gunakan sama sekali.
Nah, Bapak Ibu, disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara itu dalam dunia guru penggerak itu lebih kerennya itu disingkat dengan KHD. Jadi kalau ada istilah KHD itu berarti Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut beliau, Bapak Ibu, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi. Jadi kalau mentok dari dalam diri kita tidak bisa, maka kita perlu juga motivasi dari luar. Disiplin merupakan bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang, yang kita sebut adalah nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan di sini ada sangat banyak sekali organisasi yang membahas tentang nilai kebajikan. Namun dalam kesempatan kali ini, harusnya ada IBU itu Primary Youth Program dan sebagainya, itu mulai dari profil Pancasila. Yang akan saya bahas, yang akan saya singgung sedikit adalah tentang profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu diharapkan dengan adanya profil ini dapat kita tumbuhkan ke dalam jiwa murid-murid kita, yang meliputi yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ada lagu, bunyinya coba gimana Bu? Mohon coba lagunya bagaimana nanti agar bisa kita juga. Tes satu dulu. Dari sini saja Bu. Siap. Belajar, boleh sambil tepuk-tepuk. Oke. Ayo, satu tiga. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bertahan diri. Terima kasih. Itu tadi Bapak Ibu lagu profil Pancasila. Ini dapat kita ajarkan kepada anak-anak dan secara perlahan kita tanamkan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam profil tersebut. Oke, Mas Siti coba gimana Pak? Terima kasih. Sesuai apa yang ada di pertanyaan itu, kita walaupun ada teguran maupun tidak ada teguran, yang namanya kita sebagai pendidik ya harus tetap mengajar kepada anak-anak, karena sudah istilahnya karena sudah taken kontrak ya berarti ya harus sesuai apa yang sudah kita lakukan, baik ditegur maupun tidak, karena kita ini tugasnya mengajar ya tetap mengajar apapun keadaannya ya tetap mengajar supaya anak-anak dapat tersampaikan apa yang kita sampaikan pada anak-anak itu aja Pak. Mungkin pendapat saya. Tepuk tangan untuk Pak Rosidi. Baik, Bapak Ibu, terima kasih nih Pak Rosidi. Nah, itu tadi Bapak Ibu. Meskipun situasi bagaimanapun ya kita akan tetap melaksanakan seperti itu. Dengan alasan itu tadi gitu Pak. Bapak Ibu, tentunya dari alasan yang disampaikan Pak Rosidi itu terdapat motivasi. Mengapa beliau melakukan seperti hal itu? Dan tetap rajin meskipun tanpa teguran ataupun penghargaan. Bapak Ibu, selanjutnya mari kita lanjutkan materi yang ketiga, yaitu motivasi perilaku manusia. Akan secara gamblang saya sampaikan hanya intinya saja Bapak Ibu. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3. Oke. Jika seseorang melakukan sesuatu hal, entah itu berbuat baik atau berbuat kurang baik, itu ada 3 motivasi yang mendasari perilakunya tersebut. Yang pertama, motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi yang paling rendah Bapak Ibu. Aku datang tepat waktu bener gak dihukum. Ya, itu namanya motivasinya adalah untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Pun juga dengan murid kita. Motivasi mereka rajin, motivasi mereka mengerjakan sesuatu itu karena takut atau tidak nyaman, takut dihukum. Itu motivasi yang pertama. Ini adalah tingkatan motivasi yang paling rendah. Yang kedua Bapak Ibu, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kebalikan dari motivasi yang pertama. Jika yang pertama kita takut dihukum, tidak nyaman, maka yang kedua, aku mau rajin, bener diulem.
Yang jadi orang yang mereka inginkan dalam diri mereka yaitu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi menghargai dirinya sendiri, rajin, oh ya, agar saya ini menghargai diri saya sendiri, menghargai dan seterusnya dan seterusnya. Itu guys tentang motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi yang ingin saya tanya. Pertama, kita dulu dekati anak-anak dulu dengan dipuji ya, itu mungkin bisa gitu gitu. Kalau mungkin kelas 1 dipuji, wah kira-kira paling banyak motivasi yang mendasari murid-muridnya ibu ini kan? Apa ibu? Kelas 1 ibu? Apa ibu kira-kira yang paling seru? Saya menghukum secara fisik tidak apa-apa, karena saya hanya menasihati anak-anak itu mungkin motivasinya itu. Sudah, secara perlahan nanti kita rubah nih Bapak Ibu. Kalau kelas 6 wajar, nanti kalau sudah kelas 4 yang mau utamanya kelas 6, bagaimana kita bisa menimbulkan motivasi anak itu, yaitu belajar menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lanjut Bapak Ibu, ini lanjut sudah yang keempat. Nah, tinggal 3 lagi. Insya Allah tidak banyak. Sabar ya. Langsung ke akhir nggak bisa. Jangan Ibu, nanti kita durasinya kurang. Dituntut durasi juga. Oke, lanjut ya. Sekarang kita lanjutkan yang keempat. Ya, masih ada 3 lagi. Tenang katanya. Keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Nah, jadi gini Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Sekarang Bapak Ibu, itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama yang diterapkan di dalam kelas. Oke. Tujuannya adalah agar murid lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi, kalau dengan keyakinan kelas, insya Allah anak-anak itu akan lebih bersemangat, akan lebih tanggung jawab dalam melaksanakan keyakinan tersebut daripada kita ada peraturan, banyak peraturan dari sekolah gini. Tapi kebanyakan mereka juga akan melanggar. Tapi kalau kita masukkan peraturan-peraturan tersebut dalam keyakinan kelas dengan bahasa yang kita kemas sedemikian rupa, insya Allah keyakinan tersebut akan lebih dipatuhi oleh anak-anak. Salah satu contoh Bapak Ibu, di kelas 2 ini ada keyakinan kelas yaitu melepas sepatu saat memasuki kelas. Insya Allah mereka tertib Bapak Ibu. Jikalau ada anak kelas lain, kelas 1, kelas 3 yang masuk kelas 2 pakai sepatu, mereka pasti akan menyampaikan sepatunya tolong dilepas karena itu melanggar kesepakatan kelas dan keyakinan kelas juga. Seperti itu keyakinan kelas. Nah Bapak Ibu, dalam pembentukan keyakinan kelas ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Selanjutnya berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas harus dibuat dalam bentuk positif. Habis itu berarti sampai sore.
tadi masih ada azan. Bapak Ibu, ini tadi beberapa hal yang perlu diperhatikan saat kita akan menyusun keyakinan kelas. Di antaranya Bapak Ibu yang perlu digarisbawahi adalah dalam keyakinan kelas itu kita harus menyusun kalimat-kalimat itu dalam bentuk kalimat positif. Jangan sampai kalimat itu berbentuk kalimat negatif. Nah, kira-kira dari keyakinan kelas yang sudah kami buat yang ada di kelas 2 tadi, kira-kira menurut Bapak Ibu, dari 5 keyakinan kelas ini kira-kira yang mana Bapak Ibu yang sudah atau belum sesuai dengan keyakinan kelas tersebut? Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Coba. Nah, jadi Bapak Ibu, sebelah sana adalah kesepakatannya yang di dalam kurung itu adalah nilai keyakinan kelas. Contohnya datang ke sekolah tepat waktu. Di sini keyakinan atau nilai kelas yang mereka harus pahami itu adalah nilai disiplin. Yang kedua, mendengarkan guru saat pelajaran. Ini tertib, nilai keyakinan kelasnya. Yang ketiga, tidak bertengkar dengan teman. Rukun berarti. Yang keempat, tiket kelas sesuai jadwal, taat dan rajin. Yang kelima, melepas sepatu saat masuk ke dalam kelas. Kira-kira dari kelima keyakinan atau kesepakatan kelas ini, ada tidak yang masih kurang sesuai dengan ketentuan yang kami sampaikan tadi? Gimana Bapak? Gimana Pak? Universal. Yang ini nggih Pak? Terbiasa yang mana itu? Keyakinan kan berupa pernyataan universal. Secara umum Pak, secara umum gitu. Umum. Iya jangan Pak. Jadi jangan sampai ada isu-isu sara kayak gitu-gitu udah boleh Pak. Kira-kira ada Bapak Ibu, jadi gini Bapak Ibu, dan ini tadi kita kalau di dalam menyusun keyakinan kelas, itu kalau bisa kita itu harus melibatkan seluruh siswa untuk berpendapat. Hanya saja sedikit kesalahan dari yang sudah kami laksanakan adalah pada ini Bapak Ibu. Pernyataan keyakinan kelas hendaknya dibuat dalam bentuk positif. Jadi yang ada sedikit kesalahan yang kami lakukan ini seharusnya tidak bertengkar dengan lain. Kita berusaha menghindari kata-kata tidak. Jadi jangan menggunakan tidak bertengkar dengan teman. Kira-kira apa ya Bapak Ibu yang sesuai? Tidak bertengkar dengan teman. Agar ini bisa menjadi positif, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Saling menghormati, berperilaku rukun dengan teman. Begitu nggih Pak. Kita hindari kata-kata tidak bertengkar. Betul nggih Bapak Ibu? Oke, selanjutnya mari kita lanjutkan Bapak Ibu kepada materi 5 kebutuhan dasar manusia. Sudah ada yang masuk ke materi yang nomor 5 nggih? Tinggal 2 lagi insyaallah. Oke. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan manusia ini pada dasarnya itu ada 5 macam Bapak Ibu. Yang pertama, ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang selanjutnya ada kebutuhan penguasaan. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Yang terakhir, yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Sedikit saya ulas, kebutuhan bertahan hidup ini maksudnya adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan juga makanan. Kebutuhan pokok Bapak Ibu. Kebutuhan biologisnya sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan biologis, paham ya Bapak Ibu ya? Itu saja. Terus selanjutnya komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima Bapak Ibu. Nah, kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya, berarti nanti kebutuhan yang nomor 2, 3, 4, dan 5 ini merupakan kebutuhan yang bersifat kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari
suatu kelompok. Ini kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga Bapak Ibu, kebutuhan penguasaan. Nah, jadi kebutuhan untuk berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, ini penguasaan Bapak Ibu. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ini berarti kebutuhan kebebasan. Yang selanjutnya adalah kebutuhan kesenangan Bapak Ibu. Kebutuhan untuk merasa senang. Sudah jelas, ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Jadi Bapak Ibu, jika kita memahami kelima kebutuhan dasar ini, kita akan bisa mengetahui, misalkan murid saya si A, dia bisa berperilaku seperti ini, tingkah lakunya seperti ini. Coba kita telusuri, kira-kira kebutuhan dia yang belum dia penuhi itu apa? Biasanya anak-anak di sekolah mungkin sering caper gitu sama gurunya, gini-gini, berarti dia mungkin kebutuhan kasih sayangnya kurang. Jadi tugas kita sebagai guru untuk berusaha mewujudi rasa ibu perlukan atau sangat menonjol dari masing-masing bapak ibu guru yang hadir dalam pertemuan kali ini. Selesai lagi biologis itu apa ya? Sampai Untuk biologis itu kesenangan uang. Iki opo iki? Rambutnya cuan bisa ya. Nanti Bu menemui kepala sekolah. Oke Bapak Ibu, bagi yang sudah selesai itu tadi ada 40 pertanyaan. Coba Bapak Ibu mohon tolong sebelum dikumpulkan saya ingin tahu dulu nggih. Minta tolong Bapak Ibu hitung setiap nomor 1 sampai dengan nomor 10 dihitung berapa nilainya. 11 sampai 20 berapa? Jadi dihitung 10 Bapak Ibu. 1 sampai 10 dijumlahkan berapa? Misalkan nomor 1 kan 5 nggih. 2 5. Itu udah sampai nomor 10 itu jumlahnya berapa? Nah, nanti 11 sampai 20 berapa? 21 sampai dengan 30 berapa? 31 sampai dengan 40 berapa? Jadi kita hitung 10 Bapak Ibu. Bisa nggih? Coba Bapak dihitung dulu nomornya. Jadi berapa? Poinnya berapa? 5 tambah 5 tambah 3. Nah, seperti itu nggih. Coba dihitung per 10 nomor. Wah, dihitung dulu. 10 nomor gitu. Ditulis bisa. Oke. Anda sudah dihitung per 10 nomor nggih, Pak? Per 10 nomor ketemunya berapa? Salah apa pas nomor tinggal di. Ya, nomor 1 sampai 10 berapa, Pak? Jumlahnya hasilnya 11 sampai 20 ketemu berapa gitu. Dihitung per 10 nomor. Terus tak sudah. Ya, sebentar itu ditahan dulu ya. Balikin aku semua. Bukan Anda jadi bukan tinggal di apa ya di sini. Bagus sih makanya. Maaf tuh. Demi apa coba? Jadi anaknya Bu. Sudah, bukan sudah ketemu? Udah. Oke Bapak Ibu, sebagian sudah mendapatkan hasilnya. Mohon maaf Ibu Kepala Sekolah G. Nomor 1 sampai dengan 10 kita anggap kelompok 1. Oke. Kategori 1 gitu dah. 11 sampai 20 berarti kelompok 2. 21 sampai 30 kelompok 3.
31 sampai 40 berarti kelompok 4. Bu Badria, dari kelompok kategori 1, 2, 3 dan 4 yang paling tinggi nomor berapa Bu Badria? Kategori 1. Kategori 1. Oke. Bu Haryani, dari kategori 1, 2, 3, 4 yang paling tinggi kelompok berapa Ibu? 2. Kelompok 2. Bapak Rosidi yang paling tinggi dari kategori itu kelompok 2. Oke, Bu Yani, Pak Rosidi kelompok 2. Bu Badria kelompok 1. Bu Citra, dari 4 kategori yang paling tinggi yang berapa Ibu? 4. Oke, Ibu Leni, dari 1, 2, 3, 4 yang paling tinggi kelompok yang ke? Ibu Zina belum? Bapak Hasan sudah ketemu? 2. Kelompok 2, oke, kelompok 2, 3. Cita tadi kelompok 4. Bapak, nggih, tidak apa-apa Bu. Bapak Nurman belum saya menghitungnya. Kelompok 2, waduh banyak yang 2 ini ya. Pak Ilham, paling tinggi kelompok berapa Pak Ilham? Kelompok 2. Bu Jina sama Bu Jina sama Bu Leni yang belum ini. Saya tunggu. Aduh. Bu Badria nanti kelompok 1 ya Bu Badria. Aduh. Oke, siap. Oke. 1, 2, 4. Bahasa tadi 2 nggih. Bu Leni belum? Pak Anto tadi belum? 5. Kelompok 2 nggih. Oke, Bu Iris. Tanggung jawab Hah? kelompok 1. Kelompok 1, oke, Bu Leni. Kelompok 2. Baik Bapak Ibu, akan saya buka hasilnya nggih. Jadi, untuk Bu Badria sendiri nggih, Sama Bu Iris. 1. Oh ya, yang kategori yang paling tinggi untuk kelompok 1 itu adalah kebutuhan yang paling Ibu butuhkan itu adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Itu Bu, berarti jenengan kebutuhan ini paling banyak kurang itu. Yang nomor 2 berarti kuasaan Bapak. Tidak tahu sudah 2, berarti Bapak ini kebutuhan akan kuasaannya tinggi, kurang Pak. Ada yang 3? Tidak ada yang 3, yang keempat Bu Citra berarti akan kesenangan. Jadi demikian Bapak Ibu. Ya, kebutuhan yang sangat-sangat diperlukan saat ini berdasarkan apa yang Ibu cetak tadi, hasilnya itu. Dan Salah-salahnya terakhir. Saya sangat disayang. sudah, nah ini hanya apa ya, hasil analisa kebutuhan. Tidak apa-apa berbeda, ini kan hanya analisa saja. Dukun. Bisa benar, bisa tidak. Tapi kalau Rasa diterima. Berarti kita Jawaban benar-benar itu. diterima Bu. Bu, ya bukan tadi sebenarnya gini Bu, kita tuh apa ya, intinya dia pinginlah diterima semua orang. Itu kan semuanya, semua orang memiliki kebutuhan itu. Cuma mungkin Kita mungkin diterima betul. Bu. Gue tadi kurang bisa butuh Kekuasaan. Berarti kurang kuasa. Berarti nggak kuasa. Ya, kekuasaan ini ya tidak berarti anu ya, bukan hal yang pasti. Intinya gitu dia langsung. Dia sekarang dua. Puasa Butuh kepuasan. 30 sampai 40. Ini kan saya sering tertawa. Ini sangat benar. Pak Coreng 5 sih. Iya, iya gitu. Tapi kok yang bagi saya kekurangan kesenangan. Iya, Kelebihan Pak. Banyak kelebihan ini. kekurangannya Bu ini. Jadi kan mungkin kesenangannya ini ya tidak tahu ya Bu, secara lahiriah. Secara lahiriah kita mungkin senang. Gini tertawa. Oke lah kita tahu, tapi kan hati kita tidak bisa dibohongi. Barangkali dari hati kecilnya itu masih ada hal-hal yang sesuatu yang kecil itu kadang-kadang juga bisa menghancurkan sesuatu yang besar. Gara-gara nilai setitik rusak susu sebab. Nah, mungkin coba Bu Cita renungkan. sudah tidak usah dibikin serius, ini hanya analisis. Analisis itu bisa benar, bisa tidak. Lanjut. Oke, next ya. Oke, sekarang ini Bapak Ibu. Nah, sebelum kita Bapak Ibu kita ambil dulu es drinking ya, biar ada nanti sering. Oke, bisa nggih Bapak Ibu? Oke. Oke. Oke, es drinkingnya kita ya. Mungkin tidak apa-apa.
Yes, berdiri. Bapak Ibu nanti gini ya. Kita putar-putar tangannya. Nanti kita tepuk-tepuk gini ya. Ikuti gambar yang ini. Jangan Yes. Lagu ini siapa Pak Ilham? Lagu ini siapa ya sebagai besar sahabat. Iya. Bapak Ibu, ayo. Buat kita kurang kasih sebenarnya. Saya sudah disayang. Tidak berlebihan ya. Tak main Pak Joni. Jadi itu kurang semangat. Kurang kekuasaan. Enggak kekuasaan. Apa ya Pak Yo? Murah kekuasaan. Oh. Kekuasaan gitu. Oke, lanjut ya. Aslinya wes pas. Populer di video. Lanjut bro, oke lanjut bro. Enggak bro. Ayo berhenti, mantap. Tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, goyang-goyang, tangan diputar-putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, goyang-goyang, goyang-goyang, Sama dulu ya. Bapak Ibu, sudah guys breakingnya? Oke, masih semangat ya? Semangat. Oke. Materi yang ke-6 kurang 2 lagi. Ini adalah 5 posisi kontrol gitu Bapak Ibu ya. Kita sebagai guru, oke, ini kita memiliki 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, masih saya beri tanda tanya nanti Bapak Ibu di akhir. Oke, kita bahas mulai dari yang pertama. Ini sebagai penghukum Bapak Ibu. Penghukum intinya gini Bapak Ibu, penghukum itu lebih identik atau lebih cenderung menggunakan hukuman dalam kegiatan mendisiplinkan anak. Nah, kata-kata yang mungkin sering seorang penghukum gunakan itu biasanya patuhi aturan saya atau awas kalau enggak gitu. Kamu selalu saja salah. Itu biasanya ucapan-ucapan yang sering diucapkan oleh seorang yang
posisi kontrolnya sebagai penghukum. Pasti selalu yang terakhir selesai gitu. Kalau murid selesai terakhir pasti ngomong gitu, itu berarti kita sebagai penghukum posisi kita. Nah, nada suaranya tinggi Bapak Ibu kalau penghukum itu. Bahasa tubuhnya kadang matanya melotot, jarinya nunjuk-nunjuk. Itu berarti posisi kontrolnya kita sebagai penghukum. Oke, yang kedua Bapak Ibu sebagai pembuat merasa bersalah. Biasanya gini Bapak Ibu, bahasanya itu lembut, tapi isinya itu pedes gitu. Ayo, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Ini nanti akan membuat anak merasa bersalah. Ini posisi kontrol yang kedua. Nadanya mengelah, sedih, bahasa tubuhnya kadang-kadang yang merapat ke anak-anak, lesu dan sebagainya. Untuk yang selanjutnya, posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman Bapak Ibu. Nah, tidak akan menyakiti murid, namun berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau pengaruh. Biasanya kata-kata yang diucapkan itu adalah, ayolah, bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini, kita mudah-mudah gitu sering membantu anak ini. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini bukan ngajari dan sebagainya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Ini dia sebagai teman. Jangka panjang, memang teman ini baik, tapi dalam jangka panjang ini tidak akan baik karena anak akan lebih tergantung pada gurunya, gitu Bu. Oke lah, misalkan saat di kelas 2 sebagai teman saya misalnya gitu, nurut sama saya, tapi nanti kalau sudah beda guru atau mungkin saat pelajaran yang lain bisa saja sudah berubah sikapnya karena berbeda guru. Itu negatifnya dari seorang teman. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Pemantau ini ya istilahnya sebagai mengawasi kepada mereka. Jadi kita mengontrol mereka. Ini sebagai pemantau. Biasanya kalau pemantau ini ya sering dibalikan kepada peraturannya apa kayak gitu. Lebih tentu pada aturan-aturan yang ada. Seperti itu menyenangkan konsekuensinya dan sebagainya. Oke, dari keempat posisi kontrol tadi mulai dari yang penghukum, pembuat merasa bersalah, selanjutnya teman dan juga pemantau. Kira-kira dari keempat posisi kontrol ini menurut Bapak Ibu yang paling bagus digunakan itu yang mana Bapak Ibu? Pemantau. Sebagai pemantau, gitu. Apa ada yang sebagai teman? Kalau secara praktek kita mungkin sering mempraktekkan secara teman di Bapak Ibu berdekatan kita seperti ini bagus, tapi ya ada sisi negatifnya juga. Pemantau juga demikian. Nah, kalau sudah sering seperti itu, kadang hasilnya anak-anak memahami konsekuensinya yang telah dilanggar. Namun dalam Bapak Ibu, dalam jangka panjang anak ini mungkin akan merasa tertekan karena selalu diawasi. Itu negatifnya dari pemantau. Nah, solusinya Bapak Ibu itu adalah yang kelima tadi. Yang tadi kan saya katakan 5 kebutuhan dasar itu ada 5 yang sudah kita bahas, ada 4. Nah, yang terakhir ini Bapak Ibu ini adalah sebagai manajer. Nah, jadi manajer itu begini Bapak Ibu, adalah posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi tidak hanya menyalahkan muridnya, tapi dibimbing untuk mencari tahu apa sih kira-kira kesalahan mereka itu, dan kita bimbing agar mereka itu dapat memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, itu tadi kita kembalikan kepada keyakinan kelas. Ini namanya restitusi Bapak Ibu. Jadi kita tidak hanya sekedar menyalahkan anak, tapi kita berusaha untuk mengarahkan anak-anak ini agar bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Dalam prakteknya, ya sesekali kita bolehlah kembali kepada peran sebagai teman ataupun pemantau. Tapi kalau bisa, sebagai penghukum itu harus kita hindari dan juga membuat merasa bersalah. Dalam jangka panjang itu akan sangat berdampak kepada anak. Mungkin aja dendam gitu bisa aja Bapak Ibu. Awas nanti kalau aku sudah sukses, sudah bisa seperti itu. Oke Bapak Ibu, itu tadi 5 posisi kontrol. Oke. Saya lanjutkan dari yang terakhir. Alhamdulillah, yang terakhir ini adalah materi tentang segitiga restitusi. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan kepada materi yang terakhir di sini adalah tentang segitiga restitusi, Bapak Ibu. Oke, segitiga restitusi, Bapak Ibu bisa dilihat gambarnya. Segitiga restitusi tersebut
Segitiga itu terdiri dari 3 sisi Bapak Ibu. Segitiga restitusi adalah suatu proses, proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi proses dialog terdiri dari 3 langkah Bapak Ibu. Ada menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Jadi kalau kita menghadapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh murid kita, murid yang nakal, bertengkar, itu solusi penyelesaiannya itu kita bisa menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Dari 3 sisi ini Bapak Ibu, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini adalah langkah pertama yang perlu kita lakukan. Yang kedua adalah validasi tindakan. Yang ketiga menanyakan keyakinan kelasnya. Saya bahas mulai dari langkah yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Bagian dasar itu bertujuan yang langkah pertama untuk mengubah identitas anak menjadi dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kata-kata yang bisa kita ucapkan kepada anak-anak begini Bapak Ibu, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita bisa menyelesaikan ini ya nak. Bapak Ibu tidak tertarik kok mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan yang kalian hadapi ini. Kamu berhak merasa seperti itu. Ini jadi langkah pertama yang dapat kita lakukan agar anak itu tidak langsung dan Bapak Ibu apabila dia melakukan salah, kita stabilkan dulu dirinya itu. Oke, kita stabilkan dari anak yang gagal karena kesalahan tadi menjadi orang yang sukses. Jadi kita berikan dulu. Selanjutnya kalau sudah kita stabilkan identitasnya, kita lanjutkan pada validasi tindakan yang salah. Sukses. Jadi kita berikan dulu. Selanjutnya kalau sudah kita stabilkan identitasnya, kita lanjutkan pada validasi tindakan yang salah. Jadi secara pelan kita tanyakan, kita membenarkan apa, kita berusaha membuat anak ini paham bahwa yang dilakukan itu salah. Kata-katanya begini, padahal kamu bisa kok melakukan yang lebih buruk dari ini, ya kan? Seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita tanyakan, kenapa? Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Ini kita memvalidasi tindakan. Kita buat anak itu memahami bahwa apa yang dilakukan itu adalah suatu kesalahan. Ini langkah yang kedua. Langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, kalau sudah kita validasi, sudah kita stabilkan diri anak itu, terus kita tanyakan atau kita validasi kesalahan yang dilakukan, baru kita kembalikan kepada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Nah, anak, kalau kalian berbuat seperti itu, kira-kira apa nilai-nilai kesepakatan yang sudah kalian langgar? Atau biasanya ini, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Atau kamu mau jadi orang seperti apa? Ini kata-kata yang dapat kita lakukan dalam menanyakan keyakinan anak. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada skenario dari praktek segitiga restitusi yang sudah saya lakukan bersama kelas 2. Skenario yang pertama ini adalah Bapak Ibu, murid bertengkar saat hendak pulang sekolah. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Nah, tepat pukul 10, murid kelas 2 SMP Kisahku tengah bersiap pulang. Nah, tiba-tiba saat mau bersalaman, ada 2 anak yang menjegal kaki temannya Bapak Ibu. Nah, jadi gini, guru akhirnya karena tahu membawa anak tersebut ke ruangan tersendiri. Jadi kita tidak boleh menyalahkan anak-anak, menghakimi anak-anak atau mau merestitusi anak-anak itu di depan teman-temannya, jangan. Kita bawa ke ruangan tersendiri. Jadi anak-anak itu nanti biar bisa gamblang cerita sama gurunya, tidak merasa dipermalukan. Jadi kalau di depan teman-temannya nanti dia bisa menjadi malu gitu. Kita tanya begini, kenapa kamu mau pulang bertengkar? Adam, katanya Adam, ini Mister Rizky barusan menjegal kaki saya. Nah, mengapa Rizky menjegal kakinya Adam? Terdiam, tidak mau menjawab dan hampir menangis. Akhirnya guru ngomong gini, kalau gitu ayo ikut bapak ke sudut baca. Diajarlah ke sudut baca. Di sana ditanya oleh gurunya, kenapa kamu tahu tidak diajak Mister ke sini? Nah, tadi kamu didengarkan dengan Adam, coba ceritakan kenapa menjegal kakinya Adam. Katanya Rizky, ya gini, karena dia menghina orang tuaku gitu.
Oh jadi Alif tadi menghina orang tuanya Rizky ya? Baik Rizky gitu. Jadi Mister ini tidak akan mencari tahu dan tidak peduli siapa yang salah dan siapa yang benar. Cuma Mister ingin permasalahan kamu dengan Adam ini terselesaikan. Coba Rizky, kalau tadi Rizky menjegal kakinya Adam, katanya kan ingin membalas dendam. Apakah dengan itu Rizky bisa menyelesaikan permasalahan? Tidak. Dan Rizky sembari menggeleng. Nah, cek. Oh, ini mati bagus sih. Nanti pakai dulu, cek tes satu. Oke. Lanjut. Tadi sembari menggeleng, apakah yang disekirakan sudah benar? Tentu tidak kan? Nah, kalau sudah tahu bahwa menjegal kakinya temannya itu tidak benar, kira-kira menurut Rizky kesepakatan kelas apa yang sudah dilanggar oleh Rizky? Anaknya menjawab, tidak menyayangi teman, tidak menghargai teman. Nah, apakah Rizky sudah menyayangi teman? Tidak. Tidak kan? Karena tadi Rizky berbuat seperti itu. Kira-kira Rizky dapat diselesaikan seperti apa permasalahan Rizky tadi? Katanya anaknya menjawab, minta maaf. Baiklah, kalau menurut Rizky itu diselesaikan dengan minta maaf, lakukan ya. Oke Bapak Ibu, dari ilustrasi ini kira-kira menurut Bapak Ibu yang merupakan proses menstabilkan identitas anak itu yang mana Bapak Ibu? Dari yang sudah kita pelajari tadi, kata-katanya yang mana Bapak Ibu? Satu aja, contoh. Kan kita stabilkan, jangan menyalahkan anak. Jadi kita buat anak ini stabil dirinya. Yang mana Bapak Ibu? Enggak. Tidak perlu tidak menyalahkan. Yang mana Bapak? Kata-katanya. Nah ini Mister di sini tidak akan mencari tahu dan tidak peduli siapa yang salah, siapa yang benar. Nah, ingin permasalahan kamu diselesaikan. Ini salah satu bentuk menstabilkan anak tadi. Jangan kita salahkan gitu. Ya. Selanjutnya kita lanjutkan kepada memvalidasi kesalahan. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Apakah yang sudah benar? Itu kita memvalidasi. Tentu tidak. Nah, itu sudah kita validasi. Nah, selanjutnya yang kita kembalikan kepada keyakinan kelas yang mana Bapak Ibu? Kira-kira kesepakatan kelas apa yang sudah itu tadi proses segitiga restitusi. Jadi ada 3 proses Bapak Ibu. Ada proses yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah memvalidasi kesalahan, yang ketiga adalah mengembalikan kepada keyakinan kelas kita tanyakan gitu. Oke. Terima kasih untuk refleksi pada acara digitalisasi pada hari ini. Yang pertama mungkin Pak Joli bisa menambah waktu lagi karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan. Contohnya sekarang kan para belajar sudah berubah. Tadi disampaikan kalau anak yang tidak suka pelajaran ini nanti apa bisa disuruh keluar. Tuh, mungkin bisa dilanjutkan di sesi yang kedua. Lalu yang kedua sudah bagus sekali cara penyampaiannya, tidak rugi. Nanti Pak Jori ini jadi guru penggerak. Mudah-mudahan bisa menularkan ke teman-temannya, termasuk yang ada di sini dan juga yang ada di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili dari SD Negeri Sukorejo menyampaikan refleksi. Alhamdulillah dari awal sampai akhir materinya ini sangat menarik untuk saya, walaupun pernah dulu mengenal istilah-istilah ini saat acara di Kebarengan. Tapi di sini dengan penyampaian dari Mr. Joli lebih detail lagi. Sampai saking tertariknya sampai saya catat di buku itu Pak. Terima kasih. Alhamdulillah mungkin itu. Nanti mungkin di lain kesempatan bisa diundang lagi ya Pak. dilanjutkan lagi.
Insya Allah siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Ilham. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Semoga kehadiran Bapak Ibu dicatat sebagai pahala yang melimpah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa mengamalkannya dalam kegiatan kita mengajar di sekolah setiap hari. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ini masih terdapat kekurangan-kekurangan yang kami lakukan di sana sini. Kami juga masih dalam tahap belajar. Oke Bapak Ibu, akhirul kalam saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.